Halo, perkenalkan saya Segi Putra Wicaksono dari Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyataan Lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas identifikasi tantangan dan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN khususnya di Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung dan Penyataan Lingkungan. Untuk tahapan kali ini itu ada 4 dan pertama mengidentifikasi isu yang terjadi di unit kerja saya, lalu melakukan tapisan isu dengan menggunakan teknik DUSG, lalu melakukan analisa isu dengan menggunakan five why analysis, dan terakhir merekomendasikan solusi yang terjadi dari isu tersebut. Di sini ditemukan beberapa isu. Yang pertama, penyusunan HASP belum berbasis data terpusat. Faktanya penentuan harga atau koefisien masih manual, belum terdapat basis data yang terintegrasi. Hal ini berdampak saat melakukan pengkajian memerlukan waktu yang lebih lama. Sedangkan Smart ASN harus mampu mengelola data secara efisien untuk mendukung keputusan berbasis bukti. Lalu isu yang kedua yaitu penilaian tingkat kerusakan belum seragam. Faktanya saat ini penilaian tingkat kerusakan yang dilakukan di lapangan belum seragam karena metode dan indikator yang digunakan berbeda-beda antar penilai. Kondisi ini berdampak pada hasil penilaian. Tiap lokasi berbeda-beda dan membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan sinkronisasi. Sedangkan ASN dituntut kolaboratif dan efisien dalam bekerja. Isu yang terakhir yaitu masih kurangnya informasi terkait spesifikasi umum aspek struktur. Faktanya masih kurangnya informasi terkait spesifikasi umum aspek struktur menyebabkan pemahaman yang tidak seragam di lapangan. Dampaknya kualitas hasil kerja bisa bervariasi, waktu penyelesaian lebih lama karena perlu klarifikasi, serta menurunkan efisiensi pelayanan publik. Sedangkan Smart ASN harus profesional, adaptif terhadap kebutuhan informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu selanjutnya dilakukan tapisan isu, isu prioritas yang diangkat dipilih menggunakan teknik USG yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Penilaian menggunakan skala 1 sampai 5 dan isu dengan jumlah nilai terbesar menjadi prioritas. Di sini bisa kita lihat isu-isu tersebut dilakukan dengan tapisan isu melakukan metode USG. Yang pertama, isu pertama mendapatkan total nilai yaitu 11. Isu kedua mendapatkan total nilai 14 dan isu ketiga mendapatkan total nilai 12. Berdasarkan tapisan USG ini, isu yang menjadi prioritas yaitu penilaian tingkat kerusakan belum seragam. Kenapa ini bisa terpilih? Yang pertama, urgensinya yaitu sangat mendesak. Banyaknya permohonan yang masuk sehingga diperlukan kesamaan penilaian yang dilakukan. Lalu seriousness, yaitu masalah ini sangat serius. Advice teknis yaitu penilaian yang tingkat kerusakan merupakan salah satu tugas di subdit KBGPL. Lalu growth. Hal ini bisa cepat memburuk. Jika hal ini biarkan, permohonan yang terus masuk dapat membuat perbedaan metode akan semakin meluas. Advis teknis merupakan salah satu tugas dari subdit KBGPL, sehingga hal ini merupakan masalah yang sangat krusial. Hal ini merupakan fondasi dari Smart ASN untuk bekerja dengan efisien. Lalu di sini dianalisa isu tersebut yang terpilih menggunakan five why analysis, yaitu isunya penilaian tingkat kerusakan belum seragam. Why yang pertama, mengapa penilaian belum seragam? Di sini dapat karena metode penilaian yang digunakan berbeda-beda. Why yang kedua, mengapa metode penilaian berbeda-beda? Karena selama ini hanya mengandalkan pengalaman lapangan. Why yang ketiga, mengapa hanya mengandalkan pengalaman lapangan? Karena referensi yang digunakan untuk melakukan penilaian beragam. Why yang keempat, mengapa referensi untuk melakukan penilaian beragam? Karena tidak ada acuan tunggal yang mengikat. Yang why yang terakhir, yaitu mengapa tidak ada acuan tunggal yang mengikat? Karena belum ada pedoman teknis resmi yang disusun. Lalu dari isu tersebut yang dipilih, masalah tersebut setelah dilakukan tapisan dan analisa, di sini saya merekomendasikan beberapa solusi. Yang pertama, pembuatan pedoman resmi penilaian tingkat kerusakan, itu penerapan metode penilaian kerusakan pada kegiatan advis teknis, penetapan metode penilaian tingkat kerusakan, penerapan pedoman yang berbasis acuan resmi,
mengintegrasikan masukan dari para stakeholder, mensosialisasikan secara keseluruhan kepada penilaian lapangan, lalu meningkatkan kapasitas ASN, meningkatkan kolaborasi antar ASN, meningkatkan kinerja instansi dengan melakukan efektivitas dalam bekerja, meningkatkan literasi dan wawasan ASN dalam tugas. Mungkin sekian prestasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.